Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Pak Aso. Kali ini kita akan mempelajari tentang materi rangkaian pada hambatan. Nah, sebelumnya kita sudah membahas tentang rangkaian seri. Hari ini kita akan membahas tentang rangkaian paralel. Nah, kalian kan sudah tahu rangkaian seri apa? Nah, kali ini kita akan membahas tentang karakteristik dari rangkaian paralel. Jadi nanti kalian sudah tahu apa perbedaan antara rangkaian seri dan rangkaian paralel. Nah, rangkaian paralel adalah model yang digunakan untuk menyusun komponen-komponen sehingga arus listrik mengaliri semua bagian-bagiannya dihubungkan secara bersusun. Akibatnya, pada rangkaian paralel terbentuk cabang di antara sumber arus listrik. Olehnya itu, rangkaian ini disebut juga dengan rangkaian bercabang. Nah, ciri utama pada rangkaian paralel adalah adanya percabangan dan pembagian arus listrik. Nah, untuk lebih paham apa itu rangkaian paralel, kita lihat simulasi berikut. Oke, di sini saya memiliki sebuah rangkaian paralel. Di sini ada dua buah lampu yang disusun sedemikian rupa sehingga ada percabangan di dalam rangkaian ini. Nah, coba kita sambungkan rangkaian ini. Nah, terlihat kedua lampu ini menyala. Nah, apa jadinya jika salah satu cabang saya putuskan? Misalnya saya memutuskan cabang bagian bawah. Nah, pada cabang bagian bawah tidak ada arus yang mengalir karena cabangnya terputus. Sedangkan bagian atas ada arus yang mengalir sehingga lampunya menyala. Nah, kita lihat arusnya. Nah, ya terlihat ada arus yang mengalir di dalam lampu bagian atas. Nah, itu salah satu ciri utama dari rangkaian paralel. Jadi yang pertama adalah adanya percabangan. Arusnya terbagi di tiap-tiap cabang. Nah, jika salah satu cabang jika salah satu aliran diputuskan, maka aliran yang lain masih tetap ada ya karena berbeda cabang. Nah, bagaimana dengan tegangannya? Ya, kita ambil voltmeter. Nah, kita ukur. Nah, tegangan baterai di sini sebesar 9 volt. Nah, bagaimana tegangan di cabang-cabangnya? Coba kita ukur cabang yang bawah. Nah, 9 volt. Nah, coba kita ukur yang di atas, juga 9 volt. Nah, bagaimana kalau saya mengubah salah satu besarnya hambatan? Bagaimana kalau saya mengubah hambatan dari lampu berikut ini? Misalnya dari 10 ohm kita turunkan sebesar 5 ohm. Nah, walaupun saya turunkan walaupun saya turunkan hambatannya, tegangannya tetap 9 volt, sama dengan tegangan pada sumber. Nah, bagaimana jika tegangan yang di bawah saya naikkan? Saya naikkan jadi 15 ohm. Nah, sama tetap 9 volt. Jadi, ciri pertama pada rangkaian paralel adalah besarnya tegangan pada tiap-tiap cabang itu sama besarnya dengan tegangan dari sumbernya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan arus listriknya?
Nah, kita lihat arus listrik yang keluar dari sumber listrik, dalam hal ini adalah baterai, ya, dibagi ke masing-masing cabang di dalam rangkaian. Besarnya arus yang masuk ke tiap cabang itu tidak sama. Coba perhatikan pada rangkaian di atas, ya, pada lampu sebelah atas, arus yang masuk sebesar 1,80 ampere, sedangkan yang di bawah arus yang masuk lebih kecil sebesar 0,60 ampere. Nah, apakah sebenarnya yang menyebabkan adanya perbedaan arus yang masuk di tiap cabang ini? Nah, kira-kira apa? Ya, betul, yang menyebabkan adalah perbedaan hambatan di dalam cabang ini. Hambatan pada lampu yang sebelah atas sebesar 5 ohm, sedangkan lampu yang sebelah bawah 15 ohm. Nah, pada lampu yang hambatannya lebih kecil, maka arus yang masuk lebih besar, sedangkan pada rangkaian yang lampunya hambatannya lebih besar, arus yang masuk lebih kecil. Nah, arus yang masuk di tiap hambatan jika dijumlahkan itu menghasilkan besarnya arus yang dihasilkan oleh sumber. Ya, jadi 1,80 tambah 0,60 itu sebesar 2,4 ampere. Nah, jadi 2,4 ampere ini dibagi ke masing-masing cabang. Nah, besarnya pembagian itu berdasarkan dari hambatan yang ada di dalam rangkaian ini. Jadi makin besar hambatannya, maka arus yang masuk di dalam cabangnya akan makin kecil. Begitu juga jika hambatannya kecil, maka arus yang masuk lebih besar. Jadi itu kesimpulan yang kedua. Nah, jadi arus yang masuk di tiap cabang itu berbanding terbalik dengan besarnya hambatannya. Nah, selanjutnya apalagi? Jumlah arus yang masuk ke dalam tiap cabang jika dijumlahkan sama dengan arus yang masuk, arus yang mengalir sebelum percabangan. Itu sesuai dengan hukum 1 Kirchhoff yang akan dipelajari selanjutnya. Nah, masih ada yang perlu kita tahu, yaitu tentang hambatan penggantinya. Tapi itu kan kalian sudah bisa baca di buku, atau silakan berikan komentar Anda mengenai hambatan pengganti rangkaian paralel di kolom komentar. Terima kasih. Oke, jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Bye bye.